Pada soal ini, untuk menghitung besar tegangan tali pada sistem, maka pertama kita harus menghitung percepatan dari sistem terlebih dahulu. Nah, untuk percepatan di sini kita juga perlu menganalisa terlebih dahulu arah gerak dari sistem. Apakah M1-nya akan bergerak turun atau naik ya. Nah, maka di sini dua gaya yang sangat berpengaruh dalam menentukan arahnya itu adalah berat dari benda 1 W1 dan berat dari gaya berat dari benda 2, yaitu menggunakan komponen penguraiannya yaitu yang disebut dengan W2X. Nah, kita hitung di sini W1 tidak lain adalah M1 dikali gravitasi, masa bolak 1 ini 2 kg, berarti gravitasi 10 20 Newton. Oke. Kemudian W2X pada bidang miring itu adalah M2 kali G ya. Harus kita ingat, pahami W2X ini bidang miring adalah menggunakan sin ya. Sin ya, karena sudutnya 53 derajat berarti sin 53 derajat. Berarti 1 kali 10 10 sin 53 sudah disebutkan di soal 0,8. Berarti 8 Newton. Nah, di sini sudah kita dapatkan jelas bahwa W1 lebih besar dari W2X. Oleh karena itu, sistem ini pastinya akan bergerak, yaitu benda 1 atau balok 1 ini bergerak turun. Sedangkan balok 2 akan bergeser naik. Ya. Nah, arahnya sudah jelas, kita dapatkan. Analisanya sudah dapat, kita sekarang hitung nilai percepatannya. Nah, rumus percepatan sesuai dengan hukum 2 Newton, itu A sama dengan sigma F per M. Nah, karena kita berbicara sistem di sini, bisa kita pahami dengan baik di sini. Percepatan itu adalah pada sistem pasti ada yang namanya gaya penyebab dan gaya penghambat ya. Kita bedakan untuk memahaminya gaya penyebab dan gaya penghambat. Nah, di sini yang menyebabkan benda bergerak seperti ini yaitu adalah W1 tadi. W1 menjadi gaya penyebabnya, sedangkan yang menghambatnya adalah W2X. Oke, jelas W2X melawan arah gerak ya, sehingga dikurang W2X. Ini tidak membicarakan gaya gesek, berarti tidak ada ya. Nah, M-nya yaitu langsung secara sistem juga. M pasti M total ya. Maka di sini M1 plus M2. Ya, kalau bicara sistem maka M-nya adalah M total. Maka di sini masukkan nilainya, gaya penyebabnya tadi 20 Newton sudah dihitung tadi di atas sebelumnya, dikurang 8 Newton per 2 kg plus 1 kg. Maka di sini berarti 12 per 3 ya, langsung saja. Berarti 4 meter per sekon kuadrat. Nah, sudah dapat percepatannya, berarti kita sudah hampir menemui ke jawabannya. Sekarang kita lihat, untuk menghitung nilai tegangan tali, itu kita bisa meninjau pada salah satu benda. Jadi untuk menghitung tegangan tali, kita tinjau salah satu benda saja. Ini kan satu tali ya, satu tali yang sama, ini menghubungkan kedua balok. Maka apabila kita menginjau benda 1 atau benda 2, hasilnya akan sama selama perhitungannya benar. Nah, sini saya akan melihat meninjau pada balok 1 M1. Nah, benda 1 saya potong gambarnya. Di sini arah geraknya adalah ke bawah, yang menyebabkannya adalah W1. Maka di sini kita gambarkan tegangan talinya ke arah yang berlawanan, itu T. Oke. Maka di sini gunakan persamaan hukum 2 Newton tadi, sigma F, kita buat seperti ini, M kali A. Ya, tinjauannya M1 berarti M1 saja. Nah, gayanya di sini ada dua nih. Ya, arah geraknya ke bawah berarti W1 min T sama dengan M1 dikali A. Ya, masukkan aja nilainya. W1 tadi 20 Newton kurang T. Di sini tadi 2 kg. Percepatannya, ini tadi pentingnya menghitung percepatan terlebih dahulu. Nah, 4. Berarti T menjadi plus di sini 20, 2 kali 4, 8 dikurang 8. Berarti tegangan talinya berapa? Oke, 12 Newton ya. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah C. Pada soal ini di sini benda bermasa M ya, meluncur ke bawah pada bidang miring. Yang meluncurnya itu sejauh D dengan sudut kemiringannya theta. Oke, boleh kita gambar saja langsung di sini. Oke, kita gambar sini, ini bidang miring. Kemudian di sini ada balok. Oke. Kemudian kemiringannya adalah theta. Oke. Nah, balok ini berpindah sejauh D ya. Nah, turun sejauh D. Nah, kita gambarkan sini. Nah,
sejauh D. Oke, meluncur di sini perlu kita ketahui kenapa balok ini bisa meluncur, karena ada gaya yang menyebabkannya. Gaya yang menyebabkannya itu tidak lain ada gaya berat itu sendiri, yaitu komponen penguraiannya yaitu adalah W, ya Wx-nya di sini. Wx itu tidak lain adalah mg sin theta. Oke. Nah, maka di sini selain AWX di sini juga disebutkan nih berarti bidang miringnya kasar, berarti ada gaya geseknya. Gaya geseknya berarti ya berlawanan dengan arah gerak. Nah, untuk soal pernyataan bernomor begini, ini kan ada tekniknya ya. Jadi saran di sini kita uji terlebih dahulu nomor yang ya 2 saja dulu ya. Kita coba uji yang nomor 2. Di sini diminta usaha oleh gaya gesek. Nah, usaha itu kita menguji nomor 2. Usaha, ingat rumus usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Oke. Nah, karena di sini adalah usaha oleh gaya gesek, berarti gayanya itu adalah gaya gesek. Gaya geseknya itu berlawanan arah gerak, makanya ada usaha yang bernilai negatif ya. Maka min gaya gesek dikali perpindahannya ini sejauh D tadi, ya sejauh D. Nah, ini menggunakan simbol-simbol ya, tidak ada angka. Nah, gaya gesek itu tidak lain adalah, ini min yang lupa, mu n dikali D. Nah, pada bina miring nilai n-nya itu ini sudah dibahas di part sebelumnya, mu mg, ya sini menggunakan m besar m kecil ya nggak masalah ya, karena tidak ada m yang lainnya, jadi tidak jadi persoalan. Mg cos theta dikali D. Maka kita lihat pernyataan nomor 2. Soal gaya gesek adalah mu ya, mu k, mu ini maksudnya sama ya, mu k mg d cos theta ya, ini yang penyusunan, berarti nomor 2 di sini benar. Nah, kalau nomor 2 benar, maka di pilihan itu kan bisa 1 2 3 4, bisa 24, bisa 1 2 3 gitu ya. Nah, berarti kita uji nomor apa selanjutnya? Ya, kita sarankan uji nomor 4. Nah, uji nomor 4 di sini adalah meminta perubahan energi potensial benda. Perubahan energi potensial benda, berarti delta EP-nya. Nah, delta EP berarti adalah EP akhir dikurang EP awal. Oke. Nah, EP akhirnya ini kan tidak dipastikan kalau dia itu mencapai ke bawah atau tidak, tapi kita bisa misalkan saja ya. Nah, berarti kita gambarkan tadi, misalkan ini adalah ini tadi. Nah, misalkan ini adalah perpindahannya D, maka kalau energi potensial kan menggunakan tinggi ya, maka ini adalah tingginya, ini adalah kemiringannya. Maka tinggi awalnya itu bisa kita menggunakan trigonometri, berarti H ini kan tidak lain adalah D sin theta. Oke, coba dipahami lagi, penguraian vektor H itu adalah D sin theta. Nah, sehingga berarti di sini EP akhirnya kan kita anggap saja 0 ya. Anggap saja 0 atau selisihnya gitu ya. Maka di sini EP akhirnya nih, EP awalnya itu adalah MGH. Berarti 0 dikurang MGD sin theta. Jadi ada sinnya di sini, sedangkan di sini tidak ada nih. Pernyataan nomor 4 ini udah pasti salah berarti. Seharusnya kan adalah min MGD sin theta. Nah, pernyataan 4 tidak tepat. Nah, jika pernyataan 4 tidak tepat, maka di sini sudah dipastikan jawabannya itu adalah 1 2 3. Nah, jadi nomor 1 3 ini sebenarnya tidak perlu kita buktikan. Sebenarnya itu sudah kita dapatkan kesimpulan jawabannya. Oke, itu triknya. Karena tidak ada pilihan yang dengan 2 selain digabungkan dengan 1 2 3. 2 saja itu tidak ada. 1 2 tidak ada, 2 3 juga tidak ada. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuktikan untuk soal yang ini tadi? Ya, pernyataan 1 dan 3. Oke, kalau ingin membuktikan kita coba uraikan sini. Untuk yang nomor 1 terlebih dahulu ya, nggak apa ya. Untuk nomor 1 terlebih dahulu, maka pembuktiannya begini. Kita menggunakan konsep usaha adalah perubahan energi. Nah, usaha itu adalah
perubahan energi. Energinya apa yang berubah sini adalah energi mekanik. Energi mekaniknya berubah. Berarti usahanya tadi adalah usaha oleh gaya gesek ya. Usaha oleh gaya gesek menyebabkan energi mekaniknya berubah. Maka di sini usaha gaya geseknya udah kita dapatkan tadi, yaitu min mu k mg d cos theta tadi ya. Oke. Kemudian perubahan energi mekaniknya itu berarti tidak lain adalah mekanik awal itu kan adalah EP2 akhir kurang awal ya, EK2 dikurang EP1 plus EK1. Nah, min mu k mg d cos theta. Maka di sini tadi EP akhirnya kita selisihkan, EP2 kurang EP1 berarti tadi ya sudah kita dapatkan, yaitu adalah ini berarti EP2 kurang EP1. Di sini adalah plus EK2 kurang EK1. Oke. Kemudian di sini bisa kita lihat min mu k mg d cos theta sama dengan ini kan tadi udah dapat nih ya, min mg d sin theta. Nah, di sini pernyataan 3 udah kita seharusnya bisa kita simpulkan dari sini juga nih. Nah, berarti kita nggak apa-apa ya, kita coba buktikan nomor 3 dulu. Maka sini langsung perubahan energi kinetik plus delta EK. Nah, maka berarti di sini plus delta EK-nya ini tinggal dikurang nih. Berarti delta EK-nya itu tidak lain adalah selisih dari min mu k mg d cos theta ditambah jadinya ya, mg d sin theta. Ada yang sama di sini berarti adalah mgd-nya sama nih, mgd. Maka di sini menjadi sin theta dikurang ya. Sin theta karena ini minus jadi kurang mu k cos theta. Oke. Ya, berarti nomor 3 ya. Kan emang harusnya benar, nomor 3 juga benar. Nah, ternyata kita membuktikan nomor 3 dulu nih. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya kita buktikan yang nomor 1 ya. Nomor 1 mula-mula muncul pasti EK1-nya 0 ya. Berarti di sini bisa kita cari, berarti delta EK-nya segini, berarti EK2-nya juga segini nih. Berarti EK2 sama dengan setengah MV2 kuadrat. Oke. EK1-nya 0, jadi EK2-nya senilai dengan delta EK di sini. Berarti di sini kita cari adalah V-nya ya. V-nya setelah menuju jarak D, berarti V2-nya. Maka di sini berarti V2 itu kan tidak lain adalah 2 ya, 2 kali EK2 per M. Kemudian ya diakarkan nanti. Oke. Maka di sini 2 MGD ya, 2 MGD dalam kurung sin theta min mu k cos theta tadi ya. Oke, saya ringkas begini per M. M-nya coret. Maka di sini menjadi apa? Menjadi 2GD. Nah, karena ada akarnya berarti akar 2GD dalam kurung yang tadi sin theta min mu cos ya. Itu benar nih. Oke. Memang harusnya benar karena jawabannya tadi sudah kita pastikan adalah 1, 2 dan 3 ya. Oke.